Jadi, qadha adalah aspek universal yang sudah Tuhan tentukan secara universal. Qadar itu adalah perilaku-perilaku yang kita lakukan, peristiwa-peristiwa parsialnya. Misalnya begini, qadha saya tiba hari ini di sini. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, ketahuilah bahwa qadha adalah hukum keputusan atau ketetapan Allah atas segala sesuatu. Jadi qadha adalah hukum ilahi yang universal pada entitas-entitas yang ada di ain wujudat, yang sesuai dengan apa yang ada pada entitas yang tetap di ayan asabita mereka. Itu disebut dengan qadha. Jadi ada qadha, nanti ada qadar. Qadha itu ketetapan, makanya disebut dengan hukum ilahi yang universal pada entitas-entitas. Maksud, ada yang mengerti hukum universal? Ada yang mengerti hukum universal? Enggak. 5 hukum universal. Ayan al-mawjudat itu, Ustaz. Atau begini, universal itu apa sebenarnya? Umum. Oke. Sama. Hah? Umum, bukan? Iya, umum sama gitu. Bukan sunatullah ya? Apa? Bukan sunatullah. Beda. Bedanya beda. Oh, itu mereknya beda tapi sama airnya. Satu Clio, satu Aqua. Iya. Nah, itu. Intinya air gitu. Bukan. Oh, mereknya. Iya. Itu ambil satu lagi. Buka lagi satu itu. Setelah ya kopi-kopi sekalian. Nah, itu yang tenang. Oke. Mau pisang sekalian, pisang goreng. Oke. Ini apa? Air. Air. Botol air. Botol. Oke. Nah, ini apa? Botol Air. air. Botol Botol. air. Botol air minum. Beda. Ini? Botol air minum. Botol air minum. Oke. Botol air. Nah, sekarang bentuknya tidak terlihat ya? Ya. Oke. Kalau saya tadi sepakat itu botol air minum. Kalau saya mengatakan mana botol air minum, oke, apakah hanya salah satu yang termasuk atau tidak? Tidak. Semuanya. Semuanya. Nah, semuanya itu universal. Iya, iya. Iya. Itu sama ya. Oke? Semuanya itu universal. Artinya, botol minuman itu melingkupi ini, melingkupi juga ini. Oke? Nah, yang ini disebut dengan Parsial. Entitas. ya, parsial atau partikular. Oh. Ya. Ini parsialnya atau partikularnya. Yang botol tadi, yang di sini itu universalnya. Oke. Nah, apa? Yang bendanya itu parsial. Yang botol air minum. Iya, iya. Kenapa disebut universal? Karena meliputi ini. Ini disebut tutup botol. Ini tutup botol. Botol. Botol air minum. Botol air. Ini juga disebut botol air. Ini juga disebut botol air. Nah, yang saya tunjuk ini partikularnya. Oke. Mana universalnya? Semuanya. Botol air minum. Botol air minum. Nah, itu universalnya. Jadi kita menangkap sisi universal. Oke. Nah, jadi qadha adalah aspek universal yang sudah Tuhan tentukan secara universal. Qadar itu adalah perilaku-perilaku yang kita lakukan, peristiwa-peristiwa parsialnya. Misalnya begini, qadha saya tiba hari ini di sini. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Tersusun dari kadar-kadar. Saya dari rumah dulu, kemudian naik kendaraan,
kemudian lewat jalan ini, kemudian naik tol, kemudian ke sini, baru tiba di sini. Itu kadar-kadarnya. Oke. Saya tiba di sini, itu ketetapannya. Kenapa dia disebut hukum universal? Karena meliputi tadi rangkaian-rangkaiannya. Kodar. Oke. Apa pisang goreng? Rangkaian kodar. Kayaknya Ustaz lapar deh. Ya kan? Gitu. Oke. Nah, ada hukum universalnya. Nah, hukum universal begitu maksudnya. Oke. Jadi qadha yang bersifat universal seperti itu. Yang meliputi kadar-kadar suatu peristiwa. Nah, sehingga qadha itu tidak lain adalah rangkaian dari kadar-kadar ini. Makanya selalu mencontohkan, nah misalnya begini ya, di dalam tutup air minum ini, kadar airnya beda-beda. Oke, karena begini. Nah, cuma bagaimana dia sampai begini, itu tergantung kepada kadar-kadar yang masuk ke dalamnya, sehingga beginilah terputus. Sudah paham? Iya. Iya. Jadi misalnya ketika si A ditetapkan wafat hari ini gitu. Ya, Nah, bagaimana cara wafatnya itu kadar-kadarnya. tergantung dari usaha dan bisa berubah. Kalau Betul. kadar. Kalau Ya. qadha pokoknya ditetapkannya yang nggak bisa berubah wafatnya hari ini. Betul. Gitu ya. Usia segini, itu qadha-nya. Nah, qadha ini tersusun dari rangkaian kadar-kadarnya. Ustaz, Ya, ini dari mana tadi? Iya. Ini. jualan aja tuh. Apa? Oh, Pemisahan koda dan kodar ini bisa sama nggak dengan permisalan istilah zahir dan batin? Beda. Jadi begini, saya hidup ini kan zahir, Oke. batin saya kan ada batin alam batin. Iya. Nah, alam batin saya menjadi zahir, ada lagi batinnya di belakangnya lagi yaitu alam barzah. Lalu kalau barzah itu zahir, batinnya adalah alam ruh. Kalau ruh itu zahir, batinnya ayan asabita. Begitu kan? Nah, lalu koda di sini kan disebut tadi koda adalah kumpulan dari kodar-kodar. Nah, kumpulan dari koda-koda itu menjadi kodar yang tingkatan berikutnya, ada koda lagi yang lebih menghimpun lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi induk himpunannya lagi gitu. Lalu kumpulan induk himpunannya ada lagi. Begitu nggak? Seperti itu nggak? Agak beda kayaknya. Tapi paham pertanyaan saya? Tahu. Cuma susah melihat rangkaian ininya karena dikaitkan dengan alam. Saya ini tidak dengan alam, tapi satu peristiwa yang personal atau wujud sesuatu gitu. Itu betul, cuma itu kita diajak untuk masuk ke alam-alam. Iya. Kayak gitu. Ini Iya, tidak. yang zahir sama batin itu kan Betul, alam-alam, betul. Jadi alam batin ada lebih batinnya lagi, ada batinnya lagi, ada batinnya lagi. Iya. Nah, memang demikian, cuma ini bahasanya beda. Ini bahasanya bukan itu. Ini bahasanya adalah Peristiwa. ada satu hukum yang universal yang sudah ditetapkan. Nah, hukum yang ditetapkan ini itu merupakan rangkaian dari kadar-kadar. Makanya kadar itu maknanya ukuran. Ukurannya segini, ukurannya segitu, ukuran segitu. Nah, dari ukuran-ukuran itulah menentukan qadha-nya. Makanya pernah kita bahas, qadha dan kadar itu tidak berbeda. Ya, tidak berbeda. Ya, kodok kumpulan dari kadar. Kadar-kadar betul. Itu. Nah, cuma satu lihat ujungnya, makanya disebut universal. Lihat ujungnya, satu adalah rangkaian untuk sampai ke ujung itu. Makanya saya tadi contohkan, saya tiba di sini, tapi kadarnya yang saya siap-siap dulu di rumah, ini, kemudian naik kendaraan, kemudian jalan, masuk tol, kemudian sampai sini. Kan sebetulnya masing-masing rangkaian yang tadi Ustadz sebut, misalnya di rumah siap-siap, persiapan di rumah itu juga masih bisa dipecah-pecah lagi kan? Banget. Sedetail-detail yang Iya. sampai Pergerakan atom lah. ya gitu bisa. Bisa sekali. Nah itu, kan ini kan bisa saja kan kodar gerakan atom menjadi kodar gerakan atom menjadi kodanya si atom, kumpulan koda-koda si atom ini jadi Betul, bisa sekali. pecahannya tidak terbatas.
itu makanya tidak berbeda ya antara Qada dan qadar, iya. Oke. Oke, Pak Zaki dulu belum selesai kan? Ya tapi seperti itu bisa kan? Bisa. Sangat Meskipun bisa. ya ini beda. Iya, beda konteks. Oke. Ya saya hanya menanyakan Iya. fungsi tadi aja. Iya, Fungsinya bisa sama? Oke. Iya. Ya terima kasih, lanjut. Ustadz, itu kan di slide itu kan qada adalah hukum keputusan atau ketetapan Allah. Itu Iya. kan dari Allah gitu ya. Tapi kalau qadar melihat contoh-contoh dari Ustadz tadi kan yang aku siap-siap dulu di rumah, aku nanti pesen taksi misalnya gitu. Itu kan lebih ke arah usaha kita sebagai si entitas. Enggak, gitu ya. beda lagi kalau lihat per detailnya. Heeh. Mbak Sinta kan lihat detailnya. Detailnya harus dibahas detail juga. Di situ pasti ada Tuhan juga. Iya. Nah kalau gitu misalnya saya siap-siap di rumah, terus saya nanti pesen taksi. Kemudian Ya itu kan maksud itu yang tadi Ustadz bilang ada sih emang dari Allah. Tapi kan itu ada usaha kita juga. pasti. Jadi Maka, kan qada- tadi dibahas. Dua-duanya harus ada. Iya. Makanya ada di antara dua sesuatu. Nah itu kan jadi qadarullah iya, tapi qadar insani juga gitu ya. Iya. Nah maksudnya sih agak menyimpang nih ya. Maksud Hmm. saya tuh sering dengar orang-orang tuh komentar gitu, misalnya cerita tentang suaminya lah gitu yang udah wafat. Ngomongnya gini, aku nggak tahu ya, maaf ya kalau misalnya ternyata gitu juga. Dia bilangnya qadarullah, suamiku wafat 2 tahun yang lalu. Nah sakitnya tuh misalnya apalah gitu ya, penyakit degeneratif. Nah itu kan berarti bukan qadarullahnya Allah aja, dia tiba-tiba meninggal 2 tahun yang lalu. Kan ada tanggung jawabnya si almarhum suami itu menjaga dirinya. Jadi saya ngeliatnya maksudnya gini ya, itu satu contoh. Yang lain tuh kesannya apa-apa tuh dikasih ke Allah gitu loh. Iya. Sementara itu yang menyebabkan dia meninggal tuh misalnya secara medis karena dia tidak menjaga kesehatannya sehingga dia mengalami penyakit-penyakit degeneratif. Kayak gitu loh Ustadz, saya sering melihat fenomena begitu. Iya. Kali kayak misalnya orang divorce gitu, terus kayak gitu bilangnya ya ini udah ketetapan. Udah qadarullah gitu loh. Nah Iya. itu kan usaha masing-masing kan. Memang biasanya kalau yang arah-arahnya seperti itu memang paling enak dilimpahkan ke Tuhan. Ya, ya. Kalau sudah ketangkap KPK, ya udah ini qadarullah. Jadi nah itu kayak gitu Ustadz, Iya. benar kayak Iya. gitu Ustadz. Biasanya hal-hal yang begitu memang paling enak itu mengucapkan itu. Padahal kan sebenarnya harus ada Heeh. effort si manusianya kan. Betul. Tanggung jawabnya ada Iya. di situ kan harusnya. Iya. Ya, jadi saya nggak setuju sebenarnya dengar kayak gitu, tapi ya saya nggak mau berdebat sama mereka. Iya. Tapi berarti nggak salah juga kan? Nggak salah Emang juga ada- kalau ada dilihat semua. dari sisi kodoknya. Iya, kalau Iya. kodenya benar. Iya. Kan tadi Ustadz bilang qadarullah dua-duanya selalu sama. yang kalah. Iya yang kalah. Yang kalah kompetisi, Iya. qadarullah Qadarullah. yang diem-diem aja. Salahnya qadarullah nih, gitulah ini kasarnya lah gitu. Iya, Bu, Kalau makanya menang mau usaha gitu. gue Ah, gitu. Kalau gitu. kalah qadarullah, kalau menang Qadarullah. usaha gue. Nah itu. Belajar dulu dari sini.